semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian bersama Allah di waktu fajar pada hari ini Kamis 27 Oktober 2022 dengan judul pembahasan Paulus memelihara iman. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Saudara-saudaraku yang kekasih, dari ruang pengadilan Kaisar, Paulus kembali ke selnya, menyadari bahwa ia telah mendapat untuk dirinya sendiri istirahat yang singkat. Ia mengetahui bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai mereka melaksanakan kematiannya. Tetapi ia mengetahui juga bahwa untuk sesaat kebenaran telah menang, memasyurkan juru selamat yang telah disalibkan dan telah bangkit di hadapan orang banyak yang telah mendengar kepadanya adalah suatu kemenangan. Pada hari itu, suatu pekerjaan telah berawal yang akan bertumbuh dan bertambah kuat, dan yang mana Nero dan segala musuh Kristus yang lain akan berusaha dengan sia-sia untuk menghalangi atau membinasakan. Selama masa pelayanannya yang panjang, Paulus tidak pernah tersandung dalam kesetiaannya kepada Juru Selamat. Dimanapun ia berada, apakah di hadapan orang-orang Farisi yang marah-marah, atau di hadapan pemerintah Roma, di hadapan orang banyak yang marah-marah, di Listra, atau orang-orang berdosa yang bersalah di tempat tahanan di Makedonia, apakah berunding dengan pelaut-pelaut yang terkena panik pada kapal karam, atau berdiri sendirian di hadapan Nero untuk memohon kehidupannya, ia tidak pernah malu akan pekerjaan yang ia sedang lakukan. Maksud yang besar dari kehidupan kekristenannya ialah melayani Dia yang namanya telah memenuhi dia dengan penghinaan. Dan dari maksud ini tidak ada pertentangan atau penganiayaan sanggup mengesampingkan dia. Imannya yang dikuatkan oleh usaha dan disucikan oleh pengorbanan menegakkan dan menguatkan dia. Hamba Allah yang benar tidak akan menolak kesukaran atau tanggung jawab. Dari sumber yang tidak pernah gagal, mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari kuasa ilahi, ia mendapati kekuatan yang menyanggupkan. Dan untuk menemui dan mengalahkan pencobaan dan melakukan tanggung jawab yang dibebankan Allah kepadanya, jiwanya keluar dalam kerinduan yang besar untuk melakukan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 421 sampai 423. Saudara-saudaraku yang kekasih, kehidupan Paulus adalah satu kehidupan yang telah memberikan contoh yang sangat baik bagi kita. Seorang penganiaya umat Allah, tetapi ketika dia berpaling dan dia datang kepada Tuhan, dia meninggalkan semua kejahatan, menjadi seorang utusan Allah, Rasul Allah. Maka dia menjadi seorang juru kabar yang luar biasa. Dia memelihara iman di hadapan para musuhnya, di hadapan berbagai tantangan yang dia hadapi. Dia tetap memiliki iman yang kokoh kepada Allah. Dia seorang hamba Allah yang benar, yang tidak pernah menolak akan kesukaran ataupun tanggung jawab yang dipercayakan. Ini menjadi satu tantangan juga untuk kita sebagai orang percaya untuk terus
memelihara iman kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang kami boleh nikmati lagi saat ini. Firman yang begitu indah, memberikan satu pengalaman yang sangat baik, kehidupan dari Rasul Paulus, seorang tokoh yang memelihara iman, menghadapi tantangan di pengadilan, dimasukkan ke dalam penjara, mendapatkan satu pertentangan yang besar dari musuh-musuhnya, bahkan nyawa menjadi ancaman. Tetapi dia tetap berpegang teguh di dalam iman kepada Yesus. Ajarlah kami untuk hidup di dalam iman kepada Yesus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau memulaikan aktivitas hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau akan jaga, pelihara, melindungi, dan memberkati kami semua. Umat-umat Tuhan dimanapun berada, kiranya selalu dalam naungan dan dalam lindungan Tuhan. Berkat sorga senantiasa mengalir bagi setiap umat-umat-Mu dimanapun berada. Dalam keadaan sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa menjadi bagian kami hari ini, seterusnya, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.